Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari dalam studi kita, kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Kita sudah sampai pasal 27 dan 28 dari kitab Yehezkiel. Salah satu kitab dari nabi-nabi besar. Dalam episode hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang Tirus dan penghakiman yang menimpanya. Lalu kita akan berbicara tentang penghakiman yang akan datang ke atas Pangeran Tirus dan Raja Tirus. Siapakah Pangeran Tirus dan siapa Raja Tirus? Inilah yang akan kita ketahui sekarang. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Pada episode sebelumnya, kita mulai mempelajari bagian yang kedua dari kitab Yehezkiel yang mencakup penghakiman yang akan menimpa bangsa-bangsa di sekitar Israel. Kita telah berbicara tentang orang Amon, orang Moab, orang Edom, orang Filistin, dan kita juga berbicara tentang Tirus. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Tirus di pasal 27 dan 28. Mohon berikan gambaran tentang topik utama dari kedua pasal. Seperti yang kami katakan sebelumnya, Tirus menempati 3 pasal, 26, 27, dan 28. Dalam pasal 26 kita melihat kehancuran Tirus dan alasan kehancurannya. Dalam pasal 27 kita melihat ratapan untuk Tirus dan ini yang akan kita bahas sekarang. Serta dalam pasal 28 kita akan melihat pembicaraan mengenai Pangeran Tirus dalam ayat-ayat pertama dari ayat 1 sampai ayat 10. Lalu tentang Raja Tirus dari ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Dan di bagian terakhir, kita akan membaca tentang nubuat melawan Sidon. Baik, terima kasih. Dalam pasal sebelumnya ada penghakiman atas Tirus. Dan kita juga belajar bagaimana Tirus jatuh di tangan orang Babel, lalu di tangan Alexander Agung. Mengapa meratap untuk Tirus? Ratapan untuk Tirus adalah karena Allah tidak menyukai penghakiman. Sebenarnya penghakiman adalah pekerjaannya, tetapi itu adalah pekerjaan yang ganjil, bukan pekerjaan favoritnya. Dan seperti yang telah kita baca dalam kitab Yehezkiel dan dalam beberapa bagian Alkitab, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Dan karena Allah tidak berkenan dalam kematian orang jahat, dia tidak pernah bisa berkenan dengan masuknya orang berdosa ke neraka. Itu bukan kesenangannya. Kesenangannya adalah bahwa orang-orang bertobat dan diselamatkan. Tapi jika mereka tidak bertobat, mereka tidak akan menerima apa-apa selain binasa dan penghakiman. Saat berbicara tentang Tirus di pasal 27, dia menyamakannya dengan sebuah kapal di tengah lautan dan kapal ini rusak. Menandakan apakah menyamakannya dengan kapal di tengah laut yang berkenaan dengan sifat dari Tirus? Nah, ini adalah salah satu kota kelautan dan kota niaga terbesar dan pedagang harus berpergian dan bergerak. Itulah sebabnya ketika Anda membaca pasal ini, pasal 27, Anda akan menemukan bahwa Tirus memiliki hubungan dengan sebuah bangsa di dunia kuno yang dikenal pada waktu itu. Dan jika kita membacanya negara ke negara, kita akan menemukan bahwa hampir seluruh dunia memiliki minat dengan Tirus pada waktu itu. Jadi ia berbicara di sini tentang apa yang telah terjadi pada kota ini seperti sebuah kapal yang rusak di tengah laut. Oke, mengacu pada perdagangan globalnya di laut dengan semua negara di sekitarnya, dia menyebutkan beberapa barang yang diperdagangkan dengan Tirus, dan barang dagangan ini tidak termasuk
emas. Mengacu pada apakah emas dan apa artinya tidak adanya emas di antara barang dagangan ini? Faktanya barang dagangannya tidak mencakup emas, linen, dan salep mata. Hal-hal yang hanya dapat diberikan oleh Allah dan Dia memberikannya secara gratis. Dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, Ia berkata, "Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya." Siapakah yang beli emas pada masa kini? Orang-orang kaya. Iya, Namun Tuhan berkata, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Apakah yang beli emas adalah orang kaya atau orang yang ingin menjadi kaya? Faktanya Tuhan memberikannya secara gratis. benar. Emas yang Tuhan berikan adalah gambaran dari kebenaran ilahi. Sementara lenan putih halus murni adalah gambaran kebenaran secara praktik, dan salep mata adalah gambaran karunia Roh Kudus yang membuat kita melihat dan membedakan hal-hal. Sementara berbicara tentang kejatuhannya, dia berkata dalam ayat 26, "Ke lautan luas pendayungmu membawa engkau, tetapi badai timur melandamu di tengah lautan." Apa yang dimaksud dengan badai timur yang menyebabkan Tirus sebagai kota yang jatuh? Saya melihat dua ide di Badai Timur. Pertama, secara geografis, penghakiman datang kepada mereka dari timur, dari Babel. Ini adalah salah satu arti, namun dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, dia berkata tentang bangsa itu seperti di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur. Mereka melakukan tenung seperti yang di timur, artinya mereka penuh dengan roh penyembah berhala, karena salah satu penyembah berhala utama adalah penyembah matahari yang terbit dari timur. Jadi mereka melakukan tenung seperti yang di timur, artinya mereka penuh dengan roh penyembah berhala. Dan di sini dia menyebut badai timur. Dan saya melihat di dalamnya baik penyembahan berhala yang menyebabkan kehancurannya, atau Nebukadnezar yang datang dari timur dan menghancurkan Tirus. Saudara Yosef, Tirus jatuh saat menjadi kota yang begitu besar dengan segala perdagangan dan kekayaannya. Dan suatu hari yang akan datang, Babel kota besar akan jatuh. Mohon ceritakan pada kami tentang kejatuhan Babel, lingkaran orang-orang yang mengaku orang Kristen di masa depan. Jika Anda membaca Wahyu pasal 17 dan 18, Anda akan menemukan sebuah kota besar yang disebut Babel juga. Dan saya tidak berpikir itu adalah Babel secara Oke. harfiah. Karena Babel menurut apa yang kita pelajari di ayat 13 tidak akan dihuni selamanya, dan itu akan tetap sunyi selama berabad-abad. Tetapi di sini dia berbicara tentang sebuah sistem agama. Babel melambangkan agama. Sedangkan Tirus melambangkan perdagangan. Tidak heran jika ketika dibicara tentang Raja Babel dalam Yesaya 14 yang dia maksud adalah iblis sebagai ilah zaman ini. Sementara ketika dia bicara tentang Raja Tirus, maksudnya iblis sebagai penguasa dunia ini. Jadi Tirus mewakili dunia dalam perdagangannya, sementara Babel mewakili dunia dalam agamanya. Di sini kita melihat kehancuran Tirus, kehancuran dunia niaga. Dan dalam Wahyu 18 kita membaca tentang kehancuran Babel, kehancuran dunia keagamaan. Dunia dalam perdagangan dan agamanya adalah sistem yang memusuhi Tuhan yang didirikan oleh iblis untuk menjauhkan manusia dari Allah. Tidak ada yang dapat menjauhkan manusia dari Allahnya seperti perdagangan, keuntungan, dan kekayaan. Semakin seseorang menyelidiki agama, semakin dia menjadi munafik ketimbang benar. Iya, Karena hal ini benar. menariknya menjauh dari Tuhan. Anda mengatakan bahwa Babel mewakili sistem agama yang terpisah dari Allah, yang mengambil rupa agama dan menjadi independen dari Tuhan. Dan Tirus mewakili dunia niaga dalam kekayaannya yang membuatnya lepas dari Allah. Mohon jelaskan bahaya mengandalkan bentuk eksternal dari kekayaan ataupun agama, dan bagaimana hal itu memisahkan manusia dari Allah, sesuatu yang kita alami sampai sekarang dalam lingkaran orang-orang yang mengaku Kristen. Kita akan merujuk kembali ke dua Mazmur yang berurutan, Mazmur 49 dan 50. Mazmur 49 mengatakan bahwa tidak ada yang akan menebus orang kaya di hari kejahatan. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Itu tidak bisa dijual atau dibeli. Benar. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Itulah yang kita lihat dalam Mazmur 49, dalam Mazmur 50 kita akan menemukan ketidakbergunaan agama. Benar. Agama sedang berjalan lancar dalam Mazmur 50, tetapi Tuhan berkata bahwa dia tidak menginginkan ini. Itu bukan apa yang menyenangkan dia. Benar. Tetapi persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau memuliakan aku. Perhatikanlah ini hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang
mempersembahkan syukur sebagai korban, ia muliakan aku, siapa jujur jalannya keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tentu saya berharap pemirsa terkasih yang mendengarkan kita berbicara berulang kali tentang ketidakbergunaan agama, mengerti bahwa kita tidak mengarahkan orang ke ateisme dan meninggalkan hubungannya dengan Allah, tetapi agama berbeda dengan hubungan dengan Benar. Tuhan. Hubungan sejati dengan Allah bukanlah bentuk eksternal dari berbagai ritual, tugas, hal yang halal dan tabu, yang dengannya orang merasa sudah puas dan mengklaim bahwa ini adalah citra dari agama. Seseorang mengatakan bahwa dalam agama manusia mencari Allah, sementara dia buta dan tidak bisa melihat. Tetapi dalam kekristenan, Tuhanlah yang pergi untuk mencari manusia seperti yang digambarkan dalam gembala yang mencari domba-dombanya yang hilang dan perempuan yang mencari koin dirhamnya yang hilang. Ya, Tuhan sedang mencari setiap orang di seluruh dunia, mencari pemirsa terhormat dengan kepribadian dan namanya. Jadi kami berseru kepada pemirsa terkasih dimanapun berada, carilah hubungan yang real dengan Tuhan, bukanlah hubungan Bukan yang hubungan formal. formal. Bukan hanya hubungan penampilan luar saja. Benar. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pasal 26 sampai dengan 28 membahas tentang nubuatan-nubuatan terhadap kota-kota kuno Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon saling memiliki dan disebut bersama-sama. Pasal-pasal ini adalah contoh yang bagus dari pengenapan nubuatan-nubuatan yang benar. Tirus dihancurkan pada waktu yang sama dengan kota Yerusalem. Nebukadnezar menerobos tembok-tembok kota kuno Tirus, seperti yang dilakukan di Yerusalem. Nubuatan ini digenapi secara harafiah. Nubuatan yang Yeskiel ucapkan tentang kehancuran Nebukadnezar dari kota Tirus, sehingga beberapa orang mengatakan bahwa Yeskiel menulis nubuatannya setelah zaman Alexander orang Makedonia. Tetapi hanya Allah yang mampu untuk meramal dengan keakuratan yang tidak terbatas. Adapun Sidon, itu masih ada dan seperti biasanya. Tirus kuno telah hilang dan tidak ada yang berusaha membangunnya kembali. Saudara, ayat dalam pasal 28 ayat 2 kita membaca tentang Pangeran Tirus, sementara kita membaca di ayat 12 tentang Raja Tirus. Apakah mereka orang yang sama atau orang yang berbeda? Ya, Saudara Yosef, ada dua bagian di pasal 28, yang satu berbicara tentang Pangeran Tirus dan lainnya berbicara tentang Raja Tirus. Apakah berbeda? Tidak. Apakah mereka dua orang atau satu Mereka orang? memang dua orang berbeda. Pangeran Tirus adalah raja yang sebenarnya secara harafiah yang disebut Etobalus, Iya. yang sangat sombong sehingga dia berkata kepadanya di ayat 2, "Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah." Iya. Ini mengakitab pada Raja Herodes dalam Kisah Para Rasul 12, ketika orang-orang Sidon berkata tentang dia, Ini suara Allah. ini suara Allah dan bukan suara manusia. Nebukadnezar juga menganggap dirinya dewa dalam pasal 4 dari nubuat Daniel dan berpikir bahwa dia telah membangun Babel dan kekuatan kuasanya yang besar. Tetapi Allah membenci orang yang sombong. Jadi pangeran ini adalah Raja Tirus yang sebenarnya, yang telah Allah hukum dan hancurkan kotanya. Tapi melalui karakter angkuh ini, Roh Kudus bermaksud berbicara tentang karakter lain yang tidak dapat diterapkan kepada siapapun dia, karena dia menyampaikan kata-kata yang tidak dapat diterapkan pada siapapun selain berlaku untuk iblis, karena Yeskiel pasal 28 dan Yesaya pasal 14 adalah dua pasal yang berbicara tentang iblis sebelum kejatuhannya. Iblis bukanlah iblis sejak hari dia diciptakan. Tetapi di sini dia berkata bahwa dia sangat indah, engkau adalah kerup yang diurapi yang melindungi. Dalam Yesaya 14 ia berkata, hai bintang timur atau Lucifer putra fajar, artinya pembawa terang yang penuh sukacita. Tetapi sayangnya dia jatuh dalam Yesaya 14 dan di sini juga. Mengapa saya mengatakan bahwa sifat-sifat yang dikatakan tentang Raja Tirus tidak dapat diberlakukan kepada siapapun? Pertama, ia berkata engkau tak bercela atau sempurna di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ini tidak berlaku kecuali untuk Adam yang diciptakan sempurna. Tetapi saya dan Anda sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Namun apakah percakapan selebihnya berlaku untuk Adam dan ia
berkata, engkau adalah kerup yang diurapi, yang melindungi. Dia berbicara mengenai kerup. Apakah Adam sesosok kerup? Kita belajar bahwa kerup adalah sebuah kelas malaikat yang peduli dengan penghakiman. Jadi ini adalah gambaran iblis, terutama bahwa dia berkata, di Gunung Kudus Allah engkau berada dan berjalan bolak-balik dengan batu-batu yang berapi. Batu-batu yang berapi melambangkan kemuliaan Allah yang menyala-nyala. Benar. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi atribut-atribut yang dia sebutkan pada ayat-ayat ini tidak berlaku kecuali untuk makhluk transenden yang adalah iblis. Anda mengatakan bahwa ayat-ayat dari 1 sampai 10 berbicara tentang raja yang sebenarnya atau pangeran Tirus. Ya, Lalu ayat-ayat mulai dari 11 berbicara tentang pangeran spiritual yang ada di belakang Raja Tirus, yaitu iblis. dia tidak hanya ada di belakang Raja Tirus, tetapi di belakang semua raja Benar, di yang adalah bumi. iblis. Iblis. Jadi perkataan ini tidak berlaku kecuali untuk iblis. Anda Benar. katakan bahwa ketika iblis diciptakan, dia bukanlah makhluk yang sudah jatuh tetapi seorang penghulu malaikat. Benar. Dan dia berada dalam keadaan sempurna tetapi jatuh dan kejatuhannya lebih dahulu dari kejatuhan Adam. Ya. Ia jatuh dahulu atau setelah Adam? Tidak, Sebelum sebelumnya. Adam. Sebelum Adam. Oke. Namun kita membaca dalam Ayub pasal 38 bahwa ketika Allah menciptakan bumi, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, kata semua artinya bahwa ketika bumi dan surga diciptakan, iblis masih berada dalam kesempurnaannya. Engkau tidak bercela atau sempurna Benar. di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Kita memahami dari ayat 14 bahwa dosa ini adalah kesombongan. Ia berkata, aku hendak mendirikan tahtaku, hendak Ya. menyamai yang maha tinggi. Hasilnya adalah dia jatuh. Alkitab adalah asal-usul dari segala sesuatu. Ya. Jadi siapapun yang ingin mengetahui asal mula masuknya dosa, asal-usul umat manusia, harus merujuk kembali ke Alkitab. Dan siapapun Benar. yang ingin tahu asal-usul kehidupan harus kembali ke Alkitab. Dan siapapun yang ingin Asal-usul tahu asal-usul kejahatan. iblis, tentang bagaimana dia dulu dan menjadi bagaimana setelah jatuh, harus merujuk ke Alkitab. Benar. Dan bukan mendapatkan informasinya dari kitab lain manapun yang memberikan Dia informasi. tidak akan mendapatkan informasi yang Dan berguna. salah. Kami akan mengingatkan pemirsa terkasih bahwa bagian paling terkenal dalam Alkitab yang berbicara tentang iblis sebelum dan sesudah kejatuhannya adalah Yesaya 14 dan Yehezkiel 28. Benar. Maukah Anda menjelaskan kepada kami sebuah gagasan tentang tahap-tahap dari kejatuhan iblis? Nah, kita bisa melihat 5 tahap yang jelas dalam Alkitab. Tahap pertama ada di sini di ayat 17, di mana dia berkata, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar. Dan kita menemukan ide yang sama dalam Yesaya pasal 14. Aku hendak mendirikan tahtaku, maka Tuhan membuat dia jatuh. Ini adalah kejatuhannya sebagai makhluk, jadi dia bukan lagi makhluk yang sempurna seperti yang Tuhan katakan padanya, engkau tidak bercela atau sempurna di dalam tingkah lakumu. Sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu, jadi dia jatuh sebagai makhluk dan tidak lagi sempurna. Oke, inilah kejatuhan pertama. Ini adalah kejatuhan pertama. Dalam Yesaya 14 dan Yehezkiel 28. Benar. Kejatuhan kedua ada dalam Yohanes 12. Ya, Ketika ia berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang Sekarang juga juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apa yang dimaksud dengan ini adalah bahwa di dalam salib Kristus, dakwaan iblis dan argumennya yang ada di tangannya, kehilangan argumen yang ada di tangan. nilai dan kekuatannya ketika Kristus mati bagi orang-orang berdosa. Oke. Dia mendakwa dan masih mendakwa, tetapi sekarang dakwaannya tidak bernilai karena kita menjawabnya dengan darah Kristus dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Apakah ini yang dikatakan tentang ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka? Kita Oke. dapat menerapkannya pada peristiwa salib yang sama. Jadi inilah kejatuhan kedua. Ini adalah kejatuhan kedua. Kejatuhan ketiga itu harafiah dan akan terjadi pada tengah minggu setelah pengangkatan gereja. Minggu masa kesusahan besar setelah Minggu masa pengangkatan kesusahan gereja. besar menurut Wahyu 12 ayatnya yang ke-7. Maka timbullah perangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu akan dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, iblis dilemparkan ke bumi dan surga bergirang. Oke. Karena itu bersukacitalah hai surga. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini adalah kejatuhan ketiga. Tiga. Oke, Keempat, terjadi pada awal kerajaan milenium. iya benar. Dalam Wahyu 20, bagaimana mungkin Kristus memerintah sementara iblis ada di sana? Ini mustahil. Agar Kristus bisa memerintah, perampas kekuasaan harus dilemparkan ke dalam jurang maut. Itulah yang akan terjadi pada awal kerajaan milenium. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, suatu rantai besar di tangannya.
ia menangkap naga. Tentu saja ini kiasan karena iblis itu roh. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mematahkan di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Saya akan mengatakan pada mereka yang mengatakan bahwa kita berada dalam kerajaan milenium, bahwa dalam kerajaan milenium iblis tidak akan menipu. Tapi hari ini tidak ada yang lebih daripada khayalan iblis. Benar. Kejatuhan kelima akan terjadi di akhir kerajaan milenium ketika iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, di mana sang binatang dan nabi palsu berada yang merupakan kejatuhan terakhir dan final. Mari kita ingatkan pemirsa bahwa api tidak disiapkan untuk manusia, tetapi api yang kekal Untuk iblis. dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Namun dengan sedih saya akan mengatakan bahwa sebelum iblis pergi ke sana, banyak orang pergi ke sana seperti yang kita baca dalam Matius pasal 25 dan Wahyu 19. Jadi ada 5 tahap kejatuhan iblis. Yang pertama, menurut Yesaya 14 dan juga Yehezkiel 28, dia jatuh dari posisi malaikat yang murni dan benar lalu menjadi iblis. Kemudian kejatuhan kedua dalam Yohanes 12 yang melalui salib. Karena melalui salib, Tuhan menghapus dakwaan dan juga argumen yang digunakan oleh iblis. Benar. Lalu Wahyu 12 setelah pengangkatan di tengah masa kesusahan. Lalu dalam Wahyu 20 pada awal kerajaan milenium ketika dia dilemparkan ke dalam jurang maut. Dan pada akhir kerajaan milenium dalam Wahyu 20 yang akan menjadi kejatuhan terakhir, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Kita dapat melihat bahwa 3 kejatuhan terakhir adalah kejatuhan harfiah. Kejatuhan ketiga adalah dari langit ke bumi. Kejatuhan keempat adalah dari bumi ke jurang maut. Dan kata abis yang artinya jurang yang tak berujung. Berbeda dari Hades yaitu Seol yang disebut di sini dalam Yehezkiel. Dan akhirnya dia akan pergi untuk menyesatkan bangsa-bangsa dan kemudian akan dilemparkan ke dalam lautan api selamanya. Ini adalah jatuhan kelima. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tuhan berkatimu. Kita akan terima pertanyaan dari hadirin. Dalam Yehezkiel pasal 28 ayat 21, "Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia." Kita ingin tahu nubuatan terhadap Sidon. Terutama, kita ingin tahu siapa Sidon dan apa penghakiman terhadapnya. Sidon juga terletak di tepi laut Mediterania, dekat Tirus. Kristus berbicara beberapa kali tentang Tirus dan Sidon, karena jika perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan di beberapa kota seperti Korazin dan Kapernaum telah dilakukan di dalamnya, Mereka akan bertobat. akan bertobat. Hal yang indah adalah bahwa dia tidak hanya berbicara tentang penghakiman atas Sidon, tapi juga tentang berkat bagi umat itu. Iya. Jadi Tuhan selalu memikirkan tentang umatnya oleh kasih karunia. Jadi ia berkata dalam ayat yang ke-24, dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semut tangganya yang menghina mereka menjadi duri yang menusuk dan onak yang memedihkan. Tampaknya Sidon juga membenci umatnya. Itu adalah duri bagi mereka. Sebuah duri, dan itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Bukan hanya itu, namun ia bicara juga tentang berkat bagi bangsa ini. Pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram, persis seperti yang Nabi katakan, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Di sini ada berbagai penghakiman atas bangsa-bangsa. Tetapi seolah-olah Tuhan berkata, tujuanku bukanlah penghakiman itu sendiri. Benar. Tapi tujuanku adalah berkat bagi semua orang yang mentaati aku dan takut kepadaku. Aku pasti akan membawa berkatnya kepada mereka. Juga kami ingin mengingatkan pemirsa terkasih bahwa ibadah kepada Baal ada di Sidon, Ya, tempat asal datangnya Isabel yang memperkenalkan penyembahan Baal dan imam-imam Baal benar. kepada kerajaan Israel. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Kita telah belajar hari ini dalam pasal 27 ada sebuah ratapan bagi Tirus. Kami ingin tahu apa yang diwakili oleh Tirus mewakili perdagangan dan dunia perniagaan, dan juga ada yang mewakili dunia keagamaan, yaitu kerajaan Babel. Dunia komersial dan dunia keagamaan adalah yang paling memisahkan manusia dari Allah. benar.
penampilan religius dari luar tanpa semangat Benar. agama, Bukan maksudnya hubungan hanya dengan Allah, tetapi memelihara penampilan beberapa religius secara ritual. luar, hanya Ya, yang selain terlihat saja. perdagangan, ketergantungan pada hal materi dan menjauhkan diri mereka dari Allah mereka. Baik, Saudara Ya. Yosef. Benar. Dalam pasal 28 ada pembicaraan tentang Pangeran Tirus dari ayat 1 sampai 10, lalu tentang Raja Tirus dari ayat 11. Apa yang dimaksudkan dengan semua itu? Kami tahu bahwa Pangeran Tirus adalah Raja Tirus yang sebenarnya yang berkata tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah Allah. Tetapi mengenai kata-kata yang dikatakan tentang Raja Tirus, kami tahu bahwa itu tidak berlaku untuk siapapun. Dan kami telah mengetahui bahwa itu berlaku untuk satu makhluk yaitu iblis. Oke, iblis sebelum kejatuhannya, Iya, ketika sebelum ia berada dalam kejatuhannya. kondisi kesempurnaan. Benar Baik, sekali. Saudara Yosef. Kerup yang diurapi, yang melindungi, artinya bahwa dia diizinkan untuk melihat kemuliaan ilahi dalam suatu bentuk. Dan dia melindungi tahta Allah sebagai Benar. pelindung. Tapi sayangnya si pelindung menjadi pencuri. Dia Benar. ingin merebut posisi Allah. Benar. Terima kasih semua. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita telah belajar dari pasal 27 dan 28. Dalam pasal 27, kita tahu bahwa ada ratapan untuk Tirus. Tirus komersial yang memperdagangkan banyak barang niaga dari banyak negara, dan kita telah belajar bahwa itu mewakili dunia niaga yang mencari kekayaan dan hidup independen dari Allah. Demikian pula Babel mewakili dunia religius, yaitu formalitas ibadah dan hubungan dengan Allah, tetapi meninggalkan ataupun tanpa substansi. Dengan demikian, Tirus dan Babel akan menghadapi penghakiman yang besar. Dalam pasal 28 kita belajar bahwa ada pernyataan terhadap pemimpin Tirus yang secara harfiah adalah Raja Tirus yang sebenarnya. Dari ayat 1 sampai 10, lalu ada penghakiman atas Raja Tirus mulai dari ayat 11 hingga pasal 28 ayat 19. Kita belajar bahwa apa yang dikatakan tentang Raja Tirus tidak berlaku untuk siapapun, tetapi berlaku untuk iblis dalam kondisi kesempurnaan sebelum kejatuhannya, ketika dia diizinkan untuk mendekati lingkaran terdekat dengan tahta Allah, kerub yang diurapi dan melindungi. Dan kita belajar bahwa ada 5 tahap kejatuhan iblis. Tahap pertama, seperti yang disebutkan dalam Yesaya 14 dan Yehezkiel 28, adalah kejatuhan moral dari malaikat yang benar. Dia jatuh menjadi iblis. Lalu ada juga kejatuhan lain ketika dakwaan itu disingkirkan dari tangannya. Kristus berkata dalam Yohanes 12, "Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar." Kemudian kejatuhan berikutnya adalah di tengah 7 masa kesusahan. Itu terjadi setelah masa pengangkatan di mana iblis akan jatuh dari surga pada pertengahan minggu. Lalu di awal kerajaan milenium dia akan dilemparkan ke dalam jurang maut, dan kemudian pada akhir kerajaan milenium dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Mari kita ulangi lagi referensi-referensinya. Kejatuhan pertama ada di Yesaya 14 dan Yehezkiel 28, kejatuhan kedua ada di Yohanes 12, kejatuhan ketiga ada di Wahyu 12, kejatuhan keempat ada di Wahyu 20, dan kejatuhan kelima ada di Wahyu 20. Jadi jika Anda ingin mengetahui informasi tentang asal-usul sesuatu, Anda harus membaca Kitab Suci Alkitab. Kami tidak mengatakan ini hanya untuk membuat daftar tahapan kejatuhan iblis, tapi juga untuk memberitahu Anda apa takdir akhir iblis. Lautan api disiapkan untuk iblis dan para malaikatnya, bukan untuk Anda, pemirsa terkasih. Neraka kekal bukan untuk Anda. Mengapa Anda ingin pergi dengan iblis? Mengapa Anda ingin menghubungkan diri Anda dengan iblis dan pergi ke lautan api selamanya? Terimalah Kristus. Terimalah pengorbanan Kristus, terimalah karya Kristus. Anda akan dibebaskan dari otoritas iblis dan menjadi salah satu dari anak-anak Allah, maka surga akan menjadi takdir abadimu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib.
dan bebaskan aku.